Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana di channel Wiwi Nurmela Dewi. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendaftar atau tutorial mendaftar PPDB SMA SMK SLB tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat. Kita langsung saja. Kita akan langsung ke PPDB. Website PPDB Provinsi Jawa Barat. Setelah itu kalian klik yang pendaftaran di sini, akan muncul tab baru yaitu login, username, dan password. Saya yakin semuanya sudah mendapatkan username password di SMP maupun MTS-nya masing-masing. Silakan kalian masukkan username-nya yang kalian dapatkan dari SMP ataupun MTS masing-masing dari operator. Setelah itu password-nya juga di sini. Dan setelah dimasukkan, kita langsung ke login. Login akan muncul tampilan baru seperti ini tampilannya. Ada home, biodata, persyaratan umum, dan persyaratan khusus. Kita coba ke biodata. Kita klik biodata. Dan muncul NIK, jenjang. Nah, NIK ini sesuaikan dengan yang di kartu keluarga. Ini NIK berarti NIK atas nama siswa tersebut. Ya, jenjangnya sudah ada. Jenjangnya berarti ada SMP, MTS, ataupun paket B, PKBM, asal sekolahnya dari sekolah mana, tahun 2023, dan ada ini SN-nya juga. Sebelah sini ada Provinsi Jawa Barat, Kuningan, Kecamatan Jalaksana, Kecamatan, dan yang lainnya. Setelah itu, ke bawah ada nama lengkap sesuai Dapodik. Ini alamat siswa, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tempat lahir, tanggal email siswa tersebut, biar nanti bisa mengecek emailnya untuk melihat kelulusan, dan nomor HP. Silakan kalian isi di sini nomor HP dan email. Saya tidak akan mengisi di sini. Silakan saja kalian isi. Setelah selesai mengisi ini semua, silakan kalian cek kembali datanya. Kalau sudah lengkap, kalau sudah yakin lengkap, baru kita ke persyaratan umum. Nah, persyaratan umum itu NIK. NIK itu berarti nomor induk kependudukan. Di biodata sudah diisi, jadi ini tidak sudah diisi di sini. Yang kedua nomor KK. Nomor KK yang di atas kartu keluarga ada nomor KK yang angkanya besar-besar. Itu nomor KK di situ. Itu nama lengkap. Nah, cek data. Apakah sesuai atau tidak KK tersebut. Ya, ini persyaratan umum. Kalau sesuai berarti valid untuk kartu keluarganya. Kalau tidak sesuai, nanti disesuaikan kembali datanya. Kita lihat data kakaknya apakah sudah di-update atau belum di data kependudukannya. Ya, nanti cek lagi. Oke, setelah ini ada dokumen persyaratan yang saya sebutkan pada saat di video-video sebelumnya. Ada dokumen umum yaitu ada SKL, bisa ijazah, SKL ataupun kartu ujian sekolah, upload. Di sini bentuknya PDF, foto atau gambar, bisa JPG, PDF, ini diupload. Kalian tinggal klik ini, akan muncul ketampilan baru, upload apa aja di sini. Silakan upload yang untuk ijazah atau SKL atau kartu peserta ujian sekolah. Setelah itu akte kelahiran. Akte kelahiran ini diupload juga akte lahir anak tersebut, yang aslinya, ingat yang scan aslinya ya, bukan yang fotokopian, atau kartu kayak itu berarti kartu induk anak kalau nggak salah. Ini biasanya ada juga, bisa akte lahir ataupun KIA. Setelah itu kartu keluarga yang aslinya juga, baik yang biru maupun yang putih, silakan upload, itu juga masih asli, bisa dipakai. Yang kedua KTP orang tua. Terakhir KTP orang tua. Kalau bisa KTP orang tuanya di double, di PDF-kannya, berarti ada KTP ayah di atas, KTP ibu di bawah. Satu file seperti ini, nanti KTP ayah di atas, KTP ibunya di bawah, gitu ya. Ini untuk upload KTP orang tua. Nah, ini asli semua, tidak ada fotokopian. Yang diupload asli semua. Setelah itu silakan kalian cek kembali data-data yang sudah uploadnya benar tidak uploadnya, jangan sampai tertukar. Atau kelahiran malah diuploadnya ijazah, terus
Kartu keluarga malah diuploadnya di akte kelahiran yang tertukar ya uploadnya. Nanti dicek kembali. Yang terakhir ada persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus ini adalah persyaratan yang kita mau daftar di jalur apa. Oke, kita akan melihat di sini jenjang. Kalau kita klik ada jenjang, pilih jenjang itu ada SMA dan SMK. Kita akan coba klik yang SMA dulu. Kita daftar ke jenjang pendaftaran SMA. Jalurnya berarti ada KTM, kondisi tertentu, peserta didik kebutuhan khusus, perpindahan orang tua, kejuaraan dan rapot. Ini jalurnya. Kita contoh ke KTM. KTM ini akan muncul data alamat siswa, nanti koordinat di sini untuk menentukan koordinatnya. Nanti akan saya bahas koordinat dia di mana. Setelah itu ini ada DTKS, cek data dari NIK, cek data DTKS muncul nggak NIK-nya. Kalau dia terdaftar, NIK-nya terdaftar di DTKS akan muncul di sini terdaftar sebagai DTKS. Nah, kalau tidak terdaftar DTKS berarti ini kepala keluarga. Nah, ini adalah program penanggulangan kemiskinannya yang saya kemarin ini KIP, KKS, ataupun yang setara itu ya. PKH, kartu-kartu kayak gitulah, kartu beras, kartu KIP-nya ya. Ini diupload yang aslinya juga, ini disiapkan. Nah, ini untuk yang KTM. Bagaimana yang lainnya? Kita cek yang lainnya. Yang lainnya kondisi tertentu. Kalau ini tetap koordinat. Kenapa ada koordinat? Nah ini, jika baik di KTM, kondisi tertentu yang lainnya, jika kuotanya terpenuhi, contoh kuota KTM-nya adalah 20, ternyata yang daftarnya 25. Berarti kan harus 5 orang yang tidak diterima. Nah, nanti penyeleksiannya itu dari koordinat. Dari jarak terdekat rumah peserta didik ke sekolah yang dituju. Berarti yang 20 orang itulah yang dia benar, seleksi ATM-nya benar, dan juga jarak ke rumahnya dekat ke sekolahnya gitu ya. Oke, itu untuk KTM. Kita ke kondisi tertentu. Kondisi tertentu sama, yang hanya kita tinggal upload surat tugas sebagai tenaga penanganan COVID-19 dari instansi tempat bertugas atau surat keterangan korban bencana alam dari desa, kelurahan atau setempat. Contoh kayak di Cianjur, kan ada korban bencana alam, gempa dan longsor gitu ya. Nah, ini kalau COVID, ada kemungkinan tidak semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat masih ada terdampak COVID. Jadi kalau memang kabupaten kotanya terdampak COVID, ini boleh mencantumkan Satgas COVID. Kalau memang dia orang tuanya itu sebagai Satgas COVID, baik di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di kelurahan dan di desa. Gitu ya. Ini kalau memang ternyata kabupaten kotanya masih terdampak COVID, silakan tanyakan saja ke dinas kesehatan, apakah masih terdampak COVID atau tidak. Oke, ini silakan upload juga SK-nya atau surat keterangan dari desa ataupun dari dinas sosialnya, upload di sininya, aslinya juga. Hanya satu ya gitu. Setelah itu kita ke PDBK atau PDBK itu peserta didik kebutuhan khusus. Ini upload juga dari Pokja inklusifnya, barangkali nanti dari surat dari sekolah SLB sebelumnya, ataupun dari dokter-dokter yang terkait yang menyatakan bahwa ini anak kebutuhan khusus. Baik terlalu pintar, baik terlalu cerdas, baik terlalu istimewa, seperti itu ya. Tetapi koordinat tetap masih ada, karena ini untuk menentukan jika melampaui kuota pendaftarnya. Lanjut, kita ke perpindahan tugas orang tua. Nah, perpindahan tugas orang tua di sini berbeda. Kita karena ada SMA itu perpindahan tugas orang tua, tipe pendaftarnya yang mana? Yang perpindahan berarti nanti melampirkan koordinat basis yang perpindahan berarti melampirkan dengan persyaratan ada dua berarti. Yang pertama surat perpindahannya dia dari misalkan dia bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, terus dipindahkan ke daerah Kuningan untuk menempati sebagai kepala cabang dan kakak di sana. Nah, itu ada surat tugas pindahnya di sini. Plus ditambah dia tinggal di mana? Contoh dia tinggal di perumahan, kontrak di perumahan, ada surat keterangan domisili di perumahan tersebut. Bahwa orang ini benar tinggalnya di sini. Surat keterangan domisili dari perumahan atau dari desa yang ada perumahan tersebut. Oke? Berarti untuk perpindahan tugas orang tua ada dua suratnya. Yang pertama surat pemindahan tugasnya. Yang kedua adalah surat keterangan domisilinya. Dia tempat tinggalnya di mana. Itu ya. Oke. Kita ke anak guru. Anak guru juga
Sama ini tetap anak guru juga ada koordinat. Jika melampaui kuota berarti nanti diambil dari jarak terdekat rumah anak guru tersebut ke sekolah yang dituju. Ada dua, yang pertama surat SK mengajar, dilampirkan SK mengajar yang aslinya plus dengan sertifikat pendidik kalau memang punya. Atau orang tuanya ternyata dia ngajar di SD, ada SK-nya, saya ngajarnya, mau SD mau swasta mau negeri ya. Setelah itu dia ada sertifikat pendidik, serdiknya. Kalau dia ada serdiknya, lampirkan juga. Ini yang aslinya juga, bukan yang fotokopian. Lampirkan. Berarti untuk anak guru dan perbedaan orang tua berkasnya ada dua. Kalau perbedaan tugas orang tua itu berarti surat tugas pindah orang tua dari perusahaannya atau instansinya dan surat keterangan domisili dia tinggalnya di mana, misalkan di perumahan tertentu berarti domisilinya di situ. Yang kedua, kalau anak guru berarti bisa melampirkan SK mengajar ditambah dengan sertifikat pendidik. Yang ini nih, oke. Yakin kalau anak guru dia paham lah, kalau dia orang guru. Baik, ini ada jalur pendaftaran untuk perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Kita lanjut ke jalur pendaftaran ke prestasi kejuaraan. Nah, prestasi kejuaraan SMA itu dibagi lagi menjadi prestasi kejuaraan Kemenag, Kemdikbud, ada Pramuka, habis Quran, Wesjapa, Paskibra, Paskibra juga yang diselenggarakan oleh Pemuda Paskibra Indonesia. Seperti ini ya. Nah, contoh kita ke Hafiz Quran. Jumlah juznya berapa dan sertifikatnya berapa. Foto saat melakukan kegiatannya gimana dan foto pada saat menerima bukti penghargaan prestasi. Di YouTube kalau ada. Wow. Berarti ini ada 3 yang harus diupload. Yang pertama sertifikat dari bukti sertifikat sebagai dia hafiz Qurannya, baik itu di atas 5 juz, di atas 3 juz, tetapi tidak dikeluarkan oleh sekolah, tapi dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang memang dia tahfidz Quran di situnya. Ya, lembaga tahfidz, bukan sekolah. Kalau memang pengen menggunakan sekolah, berarti harus ada tanda tangan dari Kemenag. Gitu ya. Harus ada surat keterangan dari Kemenag. Kalau memang dari sekolah. Tapi kalau dari lembaga tahfidz, itu sangat boleh sekali. Biasanya lembaga tahfidz yang mengeluarkan sertifikat untuk tahfidz Quran. Nah, foto saat mengikuti kegiatan, jadi foto pada saat dia tahfidznya atau murojaahnya, dan foto pada saat dia menerima penghargaan bukti prestasi dia pada saat dia menerima sertifikatnya. Kadang-kadang kan ada, kalau di lembaga tahfidz itu ada khotaman atau apa namanya ya, yang biasanya ada wisuda tahfidz. Nah, pada saat wisuda tahfidz dia kan tampil loh. Dia tampil, nah biasa silakan dipoto pada saat dia tampil. Yang kedua pada saat dia menerima sertifikatnya dipoto juga. Kalau memang dia tahfidz Quran. Kalau dia pramukanya tinggal di-upload sama nih ada foto penerima penghargaan, foto kegiatan. Ini contoh Pramuka Garuda. Dia masukkan Pramuka Garudanya dan dia pada saat ikuti kegiatan Pramuka Garuda dan menerima pada saat latihan tingkat baik di provinsi, kabupaten, nasional maupun di kabupaten, ini minimal kabupaten. Dia ikuti LT-nya. Kemarin juga ada LT di tingkat provinsi kalau tidak salah untuk Pramuka, dua minggu kemarin di tingkat Jawa Barat. Nah, ini juga LT-nya, ada foto-fotonya sertifikat juga, silakan di-upload bagi yang ingin ke Pramuka. Nah, ini berarti ada Piagam Jambore, ada Piagam Jambore Internasional, Pramuka Teladan, Pramuka Garuda, ada juara 1 lomba tingkat, juara 2 lomba tingkat, Piagam lomba tingkat gitu ya. Ini ada lengkap. Biasanya kalau dia lolos ke provinsi berarti dia antara juara 1, 2, 3 di lomba tingkat jadi kabupaten biasanya. Kalau dia lolos di juara 1, kalau dia di LT provinsi berarti di LT kabupatennya dia juara. Antara 1, 2, 3, makanya dia boleh ikut ke provinsi kalau pramuka. Ini ada beberapa kategorinya. Kalau mungkin saya tidak tahu apakah di video akan muncul tampilan piagam-piagamnya atau tidak pada saat perekaman. Nanti kalau tidak ada silakan Anda cek semua di prestasi yang ada di pramuka ya.
Oke, kita lanjut untuk pramuka itu pramuka. Ada juga paskibra. Ada paskibra yang ada ini ada jenis lomba yang Kemendikbud. Ini yang OSN. Contoh prestasinya apa? Kategorinya tunggal atau bergu. Ini pelaksananya berjenjang tidak berjenjang. Maksud prestasi yang Kemenag ini contohnya adalah OSN, O2SN, FLS2N. Contoh dia prestasinya juara 1 lomba Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Kategorinya berarti kan tunggal. Ininya berarti kategorinya berarti pilih kategori. Ini berarti berjenjang. Ini kategorinya tunggal, ininya berjenjang. Kalau contoh lagi dia juara satu lomba kalau PLS2 juara satu lomba tari, contoh juara satu lomba tari tradisional. Contoh kalau ada nih, berarti kan dia pasti grup tuh. Ada grupnya juga. Biar bergu, contoh kalau bergu, kalau berjenjang berjenjang. Ini kalau berjenjang berarti ke tingkat, kalau dia kabupaten berarti pasti ada ke provinsinya atau ada ke nasionalnya. Kalau OSN, O2SN, FLS2N itu pasti berjenjang lanjut ke provinsi, ke nasional dan internasional, gitu ya. Kalau ini lomba kalau lomba Kemenang, lomba Olimpiade Madrasah itu juga sama berjenjang. Ada ke provinsi, ada ke provinsi, ke nasional, ke internasional juga sama. Gitu. Bagaimana kalau yang di luar Kemdikbud? Ini juga sama. Di luar Kemdikbud dia tunggal atau bergu, ininya berjenjang atau tidak berjenjang. Contoh luar Kemdikbud itu yang penyelenggaranya adalah universitas. Contoh di salah satu universitas menyelenggarakan Olimpiade Matematika. Di salah satu universitas contoh menyelenggarakan lomba storytelling atau storytelling lah yang bahasa Inggris itu ya. Nah, itu contoh kayak itu. Dia tidak berjenjang. Kalau tunggal, kalau beregu berjenjang. Oke, ini untuk yang paskibra juga sama. Sama juga seperti ini ya. Tinggal dicek aja di paskibra yang di Legar Purna Paskibra di Indonesia, foto ke kegiatan, menerima piagam. Seperti ini kategorinya tunggal bergu. Berarti tingkat kota atau apa, peringkat berapa gitu ya. Yakin sudah paham. Oke, itu untuk mendaftar di jalur khusus bagi yang mendaftar pada daftar jalur khusus yang kejuaraan. Nah, bagaimana kalau yang rapot? Yang rapot berarti kalian tinggal mengisi nilai rapot di sini. Semester 1, isi nilai rapotnya, agama berapa, PKN berapa, ini berapa, dan ini muloknya di sini ada. Semester 2, dia apa dan muncul di sini. Dan di sini upload rapotnya. Semester 1, upload rapot semester 2, upload rapot semester 3, upload rapot semester 4, dan upload rapot semester 5. Berarti masing-masing semester. Bisa nilai pengetahuannya saja atau semua satu semester itu di-upload. Kan ada satu semester ada, kalau yang Kurtilas berarti ada sekitar 4 lembar atau 5 lembar atau berapa lembar lah. Itu bisa semuanya di-upload sini kalau memang cukup. Kalau cukup, kalau tidak berarti hanya pengetahuannya saja. Yang penting fotonya jelas. Nah, di sini kebetulan karena ini dari SMP, setara dengan SMP, berarti untuk pendidikan agamanya, ini berarti pendidikan agama sesuai dengan yang ada di SMP. Nah, saya belum membuka di yang lulusan MTS. Apakah pendidikan agamanya dipecah menjadi akidah akhlak, Quran hadis, SKI, dan ada 4 berarti akidah akhlak, Quran hadis, SKI, satunya apa berarti ya? Ya itu ya. Kalau dipecah berarti tinggal diisi aja. Kalau ternyata tidak dipecah, hanya pendidikan agama saja, berarti yang 4 tadi dirata-ratakan. Jadi nilai semester satunya rata-rata pendidikan agama. Kalau ternyata memang tidak dipecah, gitu ya. Karena saya tidak membuka untuk yang peserta dari MTS. Ini dari SMP yang dibukanya. Oke, silakan diisi saja. Setelah itu kalau sudah semua ingat disimpan. Ingat disimpan. Kalau tidak disimpan nanti balik lagi ke nol. Baik, itu penjelasan tentang tutorial mendaftar di jalur PPDB SMA, SMK, SLB Provinsi tahun 2023 Provinsi Jawa Barat. Semoga bermanfaat. Kalau tidak mengerti silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan saya yakin para operator, para guru-guru yang ditugaskan di baik SMP maupun
maupun MTS sudah berpengalaman untuk mendaftar di pendaftaran ini. Kalau memang belum berpengalaman atau memang masih baru, silakan boleh membuka atau melihat YouTube sebelumnya atau video-video sebelumnya di channel Wiwin Nurmela Dewi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.